gue tuh pelan-pelan menyadari kalau ternyata sekolah di sekolah Islam itu membuat standar sholat gue itu bergeser jauh dari standar orang kota kebanyakan. Gue tuh kaget pas ada orang ditanya, lu sholat gak sih? Sholat gue, tapi masih bolong-bolong sih. Ini gue bukan judgmental, gue beneran kaget. Soalnya yang gue tahu, kalau ada orang ditanya sholat apa enggak, terus jawabannya sholat tapi, nah tapinya itu antara masih sering nunda-nunda atau jarang di masjid, bukan masih bolong-bolong. Gue tuh Halo guys, di sini aku akan mencoba untuk bahas apakah ini benar gitu loh. Apakah ini realita yang ada di masyarakat Indonesia ya? Karena masyarakat Indonesia kan itu menganut 80% itu agamanya Islam coy. Jadi apakah benar masyarakat Indonesia itu masih tidak mau sholat? Aku sendiri adalah siswa dari madrasah juga gitu. Aku sejak dulu tuh SD, kecuali SD SD ku bukan SD Islam, tapi kalau MTS, MAN, TK itu semuanya Islam tuh. Dan aku pernah yang namanya ngaji sore. Dan aku tahu banyak sekali orang-orang yang memang jarang sholat. Itu bener sih. Omongnya Mas Viru FD ini bener. Banyak sekali teman-temanku yang jarang sholat juga, meskipun mereka itu belajar di madrasah, belajar di MAN, MTS ya kan. MAN itu kan madrasah aliyah ya, itu SMA, setara SMA. Kalau MTS itu setara SMP itu. Jadi bener omongnya Mas Viru FD ini. Namun ini ada tapinya tuh ya. Ini sebenarnya bukan judgmental juga, bener omongnya beliau. Aku bukan yang namanya penilaian untuk kalian yang pengen nggak sholat ya terserah kalian gitu ya. Tapi aku menyarankan untuk sholat karena sholat itu memang kewajiban kita tuh. Itu gampang sebenarnya ya. Tapi ini akan bahas kenapa kok orang-orang di situ nggak mau sholat. Ini sebenarnya kalau aku bilang gampang ya, belum tentu orang lain itu bilangnya gampang tuh. Karena aku pernah mengalami yang namanya sakit sampai aku tidak bisa yang namanya berdiri, gak bisa berdiri, sakit juga BTW. Nah itu saat itu aku kan sholat gitu ya kan, kita kan sholat pastinya ya 5 waktu gitu ya, itu rasanya sakit banget gitu. Nah itu aku merasakan, oh memang bener sih sholat itu tidak gampang untuk sebagian orang gitu. Jadi memang wajar gitu loh, orang-orang itu nggak mau sholat itu wajar sebenarnya. Tapi aku tidak bisa mewajarkan ini sebenarnya. Karena apa? Karena kalau di Al-Quran kan jelas kita itu tujuannya untuk beribadah kepada Tuhan ya, dan cara beribadahnya itu yaitu dengan sholat. Jadi menurutku sendiri sholat itu adalah sebuah rasa kita ya, rasa menyerah kita. Kita tuh menyerah kepada Tuhan gitu. Kita tuh pasrah kepada Tuhan dengan cara sholat. Jadi kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh namanya nggak mau sholat itu namanya sombong tuh, karena kita nggak butuh Tuhan gitu. Sholat itu intinya itu bukan kita tuh gerakan kayak itu ya. Memang kalau soal gerakan itu sangat sulit, semua orang nggak bakal bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, karena gerakan sholat itu kayak gerakan olahraga gitu. Mohon maaf nih, memang bener tuh ya, gerakan sholat itu nggak bisa semua orang bisa tuh. Kalau kalian sakit, kaki kalian sakit kan nggak bisa sholat ya. Tapi sebenarnya ada hal yang gampang. Kalau pas kita tuh sakit seperti itu, kita bisa melakukan, pokoknya penting kalian tuh sholat gitu ya. Melakukan apapun itu ya, mau kalian itu berbaring, mau kalian itu duduk, kalian itu sila, itu terserah kalian, itu masih dianggap sah sholat. Pokoknya ada uzur, misalnya kalian nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, itu kalian bisa yang namanya sholat itu secara uzur gitu ya, secara darurat gitu ya. Karena di situ kan kalian tuh sakit. Memang sholat tuh nggak semuanya bisa tuh ya. Aku yakin sih memang. Karena aku dulu juga pernah sakit kayak gitu, dan aku harus ya namanya sholat darurat seperti itu ya. Tapi aku tetap sholat gitu loh. Karena apa? Ya karena sholat itu tadi coy, kita tuh menyerah gitu loh. Kita nggak boleh sombong sama Tuhan gitu ya. Karena kita masih butuh bantuan Tuhan. Karena sholat itu kan intinya kita berdoa gitu ya. Berdoa kepada Allah SWT gitu ya. Kalau kita nggak pernah sholat, berarti kita nggak pernah berdoa dong ya. Itu konsekuensinya gitu sih. Makanya sholat itu kan pertama amal yang dihisap oleh Tuhan pertama kali, karena Tuhan itu pengen kalian itu berdoa gitu loh. Orang-orang muslim itu berdoa kepada Dia ya, berdoa Tuhan yang Maha Esa gitu. Nggak pengen kalian tuh nggak berdoa, nggak pengen kalian tuh berjalan sendirian gitu loh. Gusti Allah itu maunya kita tuh harus berjalan bersama Tuhan gitu. Makanya kita tuh sholat gitu kan, paham gak sih kayak gitu logika ya tuh ya. Kenapa kok amal pertama itu sholat? Karena Tuhan tuh pengen kalian tuh berdoa kepada Dia gitu ya. Karena kalian kan butuh Tuhan gitu kan. Nggak mungkin manusia itu nggak butuh Tuhan, itu nggak mungkin ya. Makanya kita tuh sholat. Makanya amal pertama dihisap tuh sholat. Karena sholat itu kayak gitu. Intinya kan kita tuh berdoa kepada Tuhan gitu. Kita menyerah kepada Tuhan gitu. Kita beribadah kepada Tuhan. Kan intinya gitu coy.
Kalau kan nggak mau sholat berarti kalian sudah sombong sama Tuhan dong, ya kan nggak butuh Tuhan berarti. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Tapi ini ada hal yang lucu ya. Hal yang lucu, memang hal ini itu tidak terjadi akhir-akhir ini saja coy ya. Karena ini ada yang namanya jurnal ilmiah dari Bapak Steady Wardoyo dari program studi bahasa dan sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya UGM ya. Beliau ini menulis jurnal ilmiah mengenai pandangan orang Jepang terhadap Jawa sih lebih tepatnya, terhadap Jawa di tahun 1978 ya, setelah merdeka mungkin. Tapi ini juga berdasarkan banyak sekali pendapat dari orang-orang di sana ya. Pendapat dari orang-orang Jepang tuh ya. Ada yang kesini sudah 1800-an ya. Aku sudah baca ini coy. Aku sudah baca ini, kalian bisa membacanya juga di link deskripsi ya. Kalau kan seorang mahasiswa ya, kalian harus baca jurnal ilmiah ya coy. Ini kalian bisa baca. Terus apa bang, ini hubungannya apa bang? Nah kalian cari aja namanya sholat. Kalian cari sholat ya. Nah ini coy, ternyata di tahun 1900 si Bapak Kondo ya, Bapak Kondo ini yang Kondo Isau bukan coy, bukan Kondo Isau ya. Bapak Kondo ini dia tuh mempelajari ada di Lumajang, Jawa Timur ya. Mereka itu agamanya mayoritas Islam, tapi bukanlah seseorang pemeluk agama Islam yang taat. Karena mereka itu diwajibkan kan sembahyang 5 waktu ya. Namun pelaksanaannya itu banyak yang hanya mengerjakan 3 kali saja, atau hanya sholat Jumat coy ya. Hal seperti ini tidak hanya akhir-akhir ini. Di tahun 1900 pun bapak kalian, kakek kalian itu sudah banyak orang yang nggak mau sholat gitu. Karena aku tadi udah bilang kan, sholat itu tidak bisa semuanya bisa gitu loh ya. Karena susah gitu loh sholatnya, harus memang bikin males. Karena kita kan kayak gerakan olahraga kan kalau malas olahraga kan juga bakal males sholat gitu loh. Aku yakin coy. Karena sholat itu berat gitu memang ya. Kalau kalian sedang sakit, kalian sedang memang berat. Makanya Tuhan itu mengasihani kalian untuk tidak sholat seperti biasa, tapi kalian bisa membaca bacaan sholat dengan tidur ataupun dengan duduk ya seenak kalian gitu. Makanya di sholat kan ada yang namanya sholat darurat ya coy. Makanya memang benar gitu loh. Sholat itu memang tidak gampang guys. Dulu Nabi Muhammad aja hampir 50 kali sholat loh, bayangkan deh. Itu 5 kali sholat aja jarang sholat, apalagi 50 kali sholat. 50 kali sholat 50 kali waktu gitu. Gila sih. Memang bener ya, ini semuanya sebenarnya pendapatku ya. Tapi memang kalau kalian punya pendapat sendiri silahkan komentar di bawah. Tapi memang sholat itu berat. Tapi kita harus sholat karena kita butuh Tuhan coy. Kita butuh yang namanya berdoa kepada Tuhan. Sholat itu bukan yang namanya gerakan-gerakan itu coy. Gerakan-gerakan itu sebenarnya kalau kita nggak bisa melakukannya ya kita bisa melakukan hal yang lain gitu. Kita bisa sholat darurat gitu ya. Yang terpenting sholat itu bukan kayak gitu. Yang terpenting sholat itu adalah doa ya. Doa kita kepada Tuhan, karena kita butuh yang namanya doa gitu loh. Kita tuh menyerah kepada Tuhan, kita pasrah kepada Tuhan. Itu Tuhan itu sangat mengasihani kita, Gusti Allah sangat mengasihani kita. Kenapa kok sholat itu pertama kalinya dihisap? Karena memang Tuhan itu pengen kita tuh berdoa kepada beliau, kepada dia ya. Karena kita manusia masih butuh Tuhan ya. Kalian mau sholat jungkir balik kayak apa, pokoknya sementing itu adalah doa kalian gitu ya. Wah aku kayak gini berarti aku boleh dong sholat cuman rebahan dong, nggak boleh juga ya. Kalau kalian masih sehat, kalau kalian masih punya yang namanya kewarasan ya di otak kalian, ya kalian sholat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi coy. Kalau kalian nggak sehat ya baru kalian bisa yang namanya rebahan, mungkin kalian duduk bisa coy. Yang penting sholat gitu loh. Sing penting sholat gitu kan. Meskipun sholat kalian tuh cuman telat waktu mungkin ya, mungkin jam berapa gitu kan, subuhnya jam 6, tapi yang penting sholat, yang penting berdoa ya. Tapi kalau sholat cuman bacaan sholat doang sih menurutku nggak afdol juga sih. Yang penting itu apa? Doa gitu. Kalau kalian sholat tapi nggak berdoa ya mau apa gitu ya. Bahkan kalian tetap sombong lagi-lagi ya kan. Coba kalian komentar di bawah apakah benar teman-teman kalian itu ada yang jarang sholat ya, atau mungkin sholatnya bolong-bolong, sholatnya cuma Jumat doang. Ya coba kalian komentar di bawah coy. Tapi menurutku aku ya memang bener. Apalagi aku dulu kuliah di negeri ya. Aku SMP SMA di madrasah atau di Islam,
terus kuliah di negeri itu wah ini coy, ini pasti teman kalian ada yang gini coy. Kalau kalian sekolah sama kayak aku ya, madrasah itu senakal-nakalnya orang-orang madrasah ya, senakal-nakalnya siswa madrasah, senakal-nakalnya orang yang sekolah di Islam, mereka kalau diajak sholat tuh mau. Tapi kalau senakal-nakalnya sekolah di negeri, diajak sholat males, bener tuh ya, aku nggak bohong tuh coba. Aneh sih sebenarnya, itu hal itu aneh sebenarnya. Tapi ya memang harusnya kalian tuh menyolahkan anak kalian di Islam gitu. Kalau kalian pengen anak kalian tuh suka sekali dengan beribadah, ya, suka sekali dengan sholat, ya saranku sih kalian menyekolahkan anak kalian ke madrasah tuh ya. Oke, kayak itu doang deh untuk kalian ya. Kalian bisa membacanya ini di deskripsi ya. Kalau kalian nggak percaya, silahkan baca jurnal ilmiah dari Mas ini tadi ya, Bapak ini tadi. Memang benar sejak dulu itu sholat itu jarang ya, manusia tuh memang kayak gitu, nggak cuma Indonesia doang ya, manusia Islam apalagi, wah memang benar ada yang jarang sholat, itu memang benar, nggak cuma di Indonesia doang ya, di luar negeri juga ada, di Indonesia juga ada ya, ini benar. Sejak tahun 1900-an juga memang sudah ada ya, sejak dulu orang-orang nggak mau sholat tuh udah ada. Oke, termasuk sudah menonton, sampai jumpa di next pembahasan lagi coy. Ini hanya unek-unek aku. Kalian bisa berkomentar di bawah, kalian bisa menyanggah pernyataan aku di sini. Tapi aku di sini berdasarkan pengalamanku dan juga bukti dari jurnal ilmiah ini. Thank you very much and goodbye. Oh ya, semangat untuk berpuasa ya bagi kita semua.